Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Reza Pratama dengan NPM 19110802880. Saya dari Prodi BKPI kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan lingkungan atau lebih tepatnya kesehatan lingkungan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kesehatan lingkungan tidak sendiri. Ada teman saya yang namanya Jojo. Hai Jojo. Oke. Itu tadi Jojo ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Yuk, stay tune terus ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita mulai penjelasannya dari pengertian kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu merupakan satu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, sedangkan ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suatu kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal, yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Nah, selanjutnya akan ada tambahan dari Jojo. Silahkan Jojo. Oke, terima kasih Kak Eza. Kesehatan lingkungan menurut WHO, World Health Organization, ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Itu saja tambahan dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi tambahan dari Jojo tentang pengertian kesehatan lingkungan menurut para ahli. Terima kasih Jojo. Sama-sama. Nah, di sini selanjutnya materi tentang syarat-syarat lingkungan yang sehat. Nah, di mana syarat-syarat lingkungan yang sehat ini yang akan dijelaskan oleh Jojo. Silahkan Jojo dijelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama ada keadaan air, di mana air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Untuk mengetahui air tersebut terjamin kebersihannya harus dimasak dengan suhu 1000 Celcius, sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati dan air benar-benar jernih atau bersih. Selanjutnya ada keadaan udara. Keadaan udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau karbon dioksida. Yang terakhir ada keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, itu tadi penjelasan dari Jojo ya tentang ciri-ciri lingkungan yang sehat, mulai dari keadaan air, keadaan tanah, dan keadaan udaranya yang pastinya harus bersih dan tidak tercemar sama sekali. Oke, selanjutnya itu ada cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada 4 pemeliharaan kesehatan lingkungan. Itu yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Nah, selanjutnya ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya lagi ada mengelola tanah sebagaimana mestinya. Terus yang terakhir itu menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Nah, itu tadi dari cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, di mana tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan ini akan dijelaskan oleh Jojo lagi. Silahkan Jojo dijelaskan. Baik Kak Eza. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah mengurangi pemanasan global. Cara mengurangi pemanasan global dengan cara menanam pohon atau tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan yang kosong. Maka, kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali lagi ke Eza.
Oke, terima kasih Jojo. Nah, yang terakhir itu materi kita tentang masalah-masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia. Untuk berbicara di Indonesia itu pastinya masalah kesehatan atau kesehatan lingkungannya itu yang pertama air bersih. Dimana kita tahu penduduk Indonesia itu apalagi di ibu kota Jakarta itu sangat padat, dimana banyak kekurangan air bersih. Rata-rata orang-orang pinggiran itu mengambil air dari sungai-sungai yang sudah tercemar atau kotor. Selanjutnya itu ada kesehatan pemukiman yang kita tahu sendiri, yang seperti saya jelaskan tadi di ibu kota Jakarta itu kesehatan pemukimannya bisa kita bilang itu kurang terjamin. Karena apa? Karena wilayah yang padat dan tidak adanya ruang-ruang untuk penempatan yang baik, sehingga menyebabkan pemukiman itu padat dan kumuh. Karena apa? Karena tidak adanya ruang-ruang seperti tempat pembuangan sampah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, tempat pembuangan sampah, di mana kita tahu sendiri masyarakat Indonesia kita ini kan membuang sampah masih sembarangan, seperti di selokan, di sungai, dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Itu faktornya itu dikarenakan kurang respeknya masyarakat Indonesia tentang sampah, menganggap sepele sampah. Nah, itu kira-kira tadi masalah kesehatan lingkungan di Indonesia yang saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan Jojo. Kemungkinan hanya sampai di situ saya akhiri penjelasan saya tentang kesehatan lingkungan. Jikalau ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.